Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah pagi hari ini sudah melakukan jalan pagi, rutinitas setiap hari yang sempat tidak bisa saya lakukan ya, karena menunggu bapak ya. Jadi ayah saya kebetulan sakit waktu di Jogja, sehingga harus ditunggu terus, sehingga tidak bisa melakukan jalan pagi ataupun jalan sore ya. Saudara-saudaraku, hari ini ada satu berita menarik yang tentu menyedot perhatian dari semuanya ya. Apa itu? Ya, tentu saja masih dalam kaitannya dengan pemilihan Presiden ya, Republik Indonesia tahun 2024. Hal yang menarik adalah pada akhirnya tanggal 22 Oktober telah dideklarasikan ya, bakal calon wakil presiden untuk bakal calon presiden Prabowo Subianto, yaitu adik kita gitu ya, Gibran Rakabuming Raka ya. Menarik karena ini adalah tercatat ya, menjadi sesuatu yang luar biasa ya, karena di usia yang masih sangat belia mungkin mencetak rekor itu ya, usia termuda sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Karena hal itu kemudian saya coba menelusuri ya, mungkin perlu kita sampaikan gitu ya, apa sih gitu ya istimewanya Mas Gibran ini, adik Gibran ini ya. Tentu ya yang kita tahu saat ini sebagai wali kota Solo ya, yang juga saat pemilihan tentu juga sempat heboh gitu ya. Karena memang lawan tandingnya dari sisi popularitas sangat jauh ya. Tetapi yang cukup mengesankan karena Mas Gibran ini didukung oleh hampir semua partai yang ada di Solo waktu itu ya, tahun 2021. Di tahun 2020 masuk sebagai di anggota di PDIP gitu ya, hanya dalam 1 tahun langsung menjadi wali kota. Tentu saja ini kan prestasi ya. Kemudian saya mencoba menelusuri siapakah sih sebenarnya Gibran ini ya, dari sisi riwayat pendidikan ya. Jadi dia di SDE Negeri Mangkubumen Kidul Surakarta ya. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Surakarta. Tentu Negeri 1 ini biasanya pasti istimewa, minimal dari sisi historisnya ya. Kemudian melanjutkan di Orchid Park Secondary School di Singapura lulus tahun 2002, dan tetap di Singapura melanjutkan di Management Development Institute of Singapore dan lulus tahun 2007 ya. Selanjutnya melanjutkan ke INSEAD di University of Technology Sydney, UTS INSEAD di Australia dan lulus tahun 2010. Jadi tentu ya kalau kita lihat dari sisi riwayat pendidikan ya, tentu saja cukup bagus ya. Walaupun saya belum mencoba melihat institut Management Development Institute di Singapura itu seperti apa gitu ya.
kemudian juga University of Technology Sydney itu seperti apa ya. Tapi setidak-tidaknya sudah pendidikan di Singapura dan Sydney ya, di Australia. Dan setelah menyelesaikan di tahun 2010 ini, pulang ke Indonesia, mulai melakukan bisnis ya. Jadi bisnis yang pertama itu di bisnis catering ya, yang diberi diberi nama Cili Pari ya. Kemudian juga memberikan suatu pelatihan bahasa Inggris untuk karyawan, yaitu House of Knowledge. Jadi ya karena lulusan dari Singapura, lulusan dari Sydney, ya sudah pasti kemampuan bahasa Inggrisnya pasti melebihi ayahandanya gitu ya. Ini sangat logis gitu ya. Kemudian mendirikan apa yang disebut sebagai Markobar ya, yang konsentrasi di martabak manis ya. Dan saat ini sudah menyebar di 33 outlet di seluruh Indonesia itu ya. Tentu penyebaran ini menjadi sangat besar ya, apalagi kemudian ayahandanya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode gitu ya. Kemudian reputasi selanjutnya adalah hanya menjadi anggota Golkar 1 hari, kemudian langsung ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden ya, mewakili Prabowo Subianto ya. Jadi inilah prestasi Gibran gitu ya, bisa mengalahkan Erlangga Hartarto gitu ya, bisa mengalahkan Yusril Iza Mahendra, bisa mengalahkan Erick Thohir, bisa mengalahkan yang banyak ya tokoh-tokoh politik yang lain, yang tentu saja sebagai pendidik saya tentu saja sangat memberi apresiasi ya terhadap generasi muda yang maju gitu ya. Tentu itu yang banyak hal juga yang kemudian dipersoalkan gitu ya. Jadi kalau boleh berandai-andai gitu ya, andai kata gitu ya, Gibran bukan anak Presiden Jokowi, apakah mungkin? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan gitu ya. Karena tentu saja dari sisi pendidikan seperti yang saya sebutkan tadi, saya kira juga generasi muda kita banyak yang pendidikan mungkin melebihi itu gitu ya. Kemudian juga pertanyaannya apakah ini tidak terlalu instan gitu ya. Saya suka percepatan, tetapi percepatan tentu harus melalui proses-proses yang orang bilang itu wajar, ya, ilmiah gitu ya. Nah ini hal-hal yang tentu kita pertanyakan ya. Kemudian juga secara etis ya etis enggak gitu ya kalau seseorang itu mencalonkan di mana orang tuanya itu sedang menguasai segala lini pemerintahan ya, karena sebagai presiden gitu ya. Artinya okelah itu ada KPU gitu ya, ada semuanya, tetapi semuanya itu kan dalam kendali seorang presiden. Semuanya adalah bawahan presiden. Jadi penyelenggara pemilu 2024 ya presiden gitu ya. Jadi kalau anaknya menjadi salah satu calon wakil presiden ya, nah ini secara etika gitu ya, jangankan untuk menjadi calon wakil presiden ya, menjadi wali kota, menjadi gubernur saja ya banyak kalangan yang ahli tentang etika, saya kira kok rasanya tidak etis ya. Baik, itu saja mungkin gambaran tentang bakal calon wakil presiden termuda di Indonesia yang bisa kita sampaikan ya. Jadi apakah nanti menjadi pilihan Anda ya, saya kira silahkan Anda menilai sendiri ya. Dengan banyak prestasi-prestasi tadi juga
apakah itu betul semata-mata karena kemampuan Gibran, ya, Mas Gibran sebagai individu, atau gitu ya pengaruh Bapak Jokowi sebagai Presiden RI yang jauh lebih dominan, ya. Baik, itu saja podcast untuk hari ini, ya. Dan podcast selanjutnya mungkin kita bisa nanti mengupas satu-satu dari bakal calon presiden maupun calon wakil presiden, supaya kita lebih memahami siapa calon-calon yang kita pilih dan kita tidak keliru di dalam memilih pemimpin tertinggi Republik Indonesia, Presiden tahun 2024. Tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.